Keramat merupakan sebuah film bertipe found footage horror, di mana film tersebut diambil dari rekaman amatir yang diambil oleh beberapa karakter di dalam filmnya. Keramat 1 garapan Monty Tiwa yang rilis 2009 silam sukses menggemparkan perfilman Indonesia karena film tersebut sangat mengerikan, bahkan terlihat sangat nyata. Banyak penonton menganggap kisah di film Keramat 1 adalah kejadian nyata, di mana rekaman-rekaman mereka disatukan menjadi sebuah film yang utuh. Tapi kenyataannya itu hanyalah rekaan semata. Namun karena garapan yang baik serta akting yang memukau dari para aktor berhasil membuat penonton merasakan film ini seperti kisah nyata. Akankah film Keramat 2 mampu mempertahankan kengerian yang telah dibangun di Keramat 1? Kali ini kita akan review film Keramat 2 Caruban Larang. Film ini masih disutradarai oleh Pak Monty Tiwa, diproduseri oleh Chan Parwez Servia, dan dibintangi oleh beberapa aktor aktris muda Indonesia. Bahkan selebgram Keanu turut serta ambil peran di film ini. Film yang berdurasi 94 menit ini tayang perdana pada tanggal 24 November 2022. Untuk jalan ceritanya sendiri, film ini dimulai pada tahun 2017, di mana program Terawang dari channel YouTube UT, Acil, dan Keanu yang menghadirkan konten-konten mistis sukses mencuri perhatian para netizen di sosial media. Sayangnya, popularitas yang didapatkan program tersebut harus terhenti setelah 3 tahun berjalan. UT tiba-tiba memutus keluar dari program Terawang karena selalu mendapatkan mimpi jika mereka bertiga akan mati. Acil dan Keanu merasa sangat kecewa terhadap keputusan UT yang tiba-tiba mundur tanpa memberikan alasan yang jelas. Mereka berdua kemudian memilih untuk rehat sejenak dari konten di YouTube sambil mencari ide segar untuk program baru yang tidak melibatkan UT. Suatu hari, Acil dan Keanu mendapat tawaran dari mahasiswa bernama Umay untuk membantu proyek film dokumenter yang sedang ia kerjakan. Umay ini mau bikin film dokumenter buat tugas akhir pacarnya, yaitu Arla dan teman-temannya Jojo dan Maura yang merupakan anak fakultas kesenian. Mereka ingin menelusuri salah satu tarian legendaris di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Keanu dan Acil pun menerima tawaran dari Umay. Sekarang mereka pun memilih bangkit kembali, membuat sebuah channel tanpa UT di antara mereka. Nama channelnya adalah MKN. Channel mereka akan sama seperti dulu, berfokus pada seputar hal mistis. Nah, selain mereka membantu Umay membuat behind the scene selama proses syuting, di sana mereka juga bisa membuat beberapa konten berkunjung ke tempat paling angker di Cirebon. Apalagi Cirebon dikenal dengan mistisnya yang sangat kental. Mereka harap ini bisa menjadi sebuah ledakan supaya channelnya bisa viral seperti dulu lagi. Singkat cerita, mereka berenam pun berangkat dari Jakarta menuju Cirebon. Mereka sangat menikmati perjalanan, apalagi ada Keanu yang selalu menghibur dengan ocehannya yang cepat-ceplos membuat suasana menjadi cair. Akhirnya mereka sampai di lokasi pertama, yaitu di sebuah pantai. Di sana Umay akan merekam Arla, Jojo, dan Maura yang akan menampilkan tari topeng sebagai adegan pembuka filmnya.
Setelah selesai, hari sudah gelap. Karena pencahayaan yang minim, Ajil tanpa sengaja menabrak seekor kucing hitam di jalanan. Kemudian terjadilah perdebatan di antara mereka. Arla menyuruh Umay untuk menguburkan mayat kucing itu karena dia tidak mau kegiatan mereka ke depannya menjadi sial. Tetapi Umay orangnya rasional. Dia bilang ini sudah malam dan ia rasa tidak perlu dikubur, lalu meletakkannya di pinggir jalan. Keesokan harinya, mereka akan menuju sanggar tari Caruban Larang untuk mencari riset tarian dari daerah Cirebon. Mereka dipandu oleh seorang perempuan bernama Badriah. Dia akan mengarahkan mereka menuju padepokan Caruban Larang milik Mbak Nining. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh kuncen atau penjaga padepokan yang bernama Pak Jalil. Pak Jalil berkata, sebenarnya Mbak Nining sudah lama tidak ada di sini. Sanggar tarinya pun sudah ditutup. Bahkan Mbak Nining sudah lama tidak menari lagi, dikarenakan saat dulu dia difitnah telah menyelewengkan dana pada acara pentas tari di desa. Hal ini membuat Mbak Nining marah dan berjanji tidak akan pernah menari lagi. Mereka pun merasa kecewa karena dari Mbak Nining lah mereka berharap bisa menyelesaikan tugas akhirnya. Sambil menunggu informasi tentang Mbak Nining, keenam anak-anak itu diperbolehkan oleh Pak Jalil untuk menginap di sanggar. Namun ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar, yaitu membuka sebuah kotak yang ada di dalam sanggar itu. Keesokan harinya, ketika mereka sarapan bersama, Badriah datang ke sanggar untuk bantu bersih-bersih. Badriah melihat kotak itu sangat berdebu. Dia pun membuka kotak itu berniat akan membersihkannya. Arla sontak panik. Dia berkata kotak itu tidak boleh dibuka. Namun terlambat, kotaknya sudah dibuka Sur. Bukannya segera ditutup, Arla malah menggeledah isi kotak tersebut. Arla, Jojo, dan Maura amat terpukau karena di dalam peti itu terdapat beberapa artefak mengenai sebuah tarian yang sudah hilang. Arla pun mengganti topik riset tariannya yang berawal tari topeng menjadi tarian yang sudah hilang itu. Tak lama, dosen pembimbing mereka menyetujuinya karena tarian ini memang langka. Dan mungkin jika berhasil meneliti tarian ini, mereka akan lulus dengan nilai yang memuaskan. Awalnya Pak Jalil marah ketika mengetahui peti itu telah dibuka. Arla meminta maaf, lalu menjelaskan bahwa hal ini terjadi secara tidak sengaja. Untungnya Pak Jalil memaklumi. Kemudian Arla bertanya, siapa sosok penari yang ada di foto ini? Pak Jalil menjawab, sosok itu bernama Suryani. Keesokan harinya, untuk konten YouTube MKN, Keanu dan Ajil berniat menelusuri tempat paling angker di Cirebon, yaitu rumah sakit bekas yang sudah terbengkalai. Ketika diinterview, Keanu bercerita jika di adegan ini mereka semua benar-benar masuk ke rumah sakit bekas itu. Seharusnya, sesuai keinginan sutradara, mereka berenam masuk untuk menelusuri rumah sakit itu. Namun saat di set lokasi, para perempuan, yakni Arla, Jojo, dan Maura, merasa tidak kuat. Bahkan satu di antara mereka ada yang sedang datang bulan. Sehingga akhirnya para perempuan tidak bisa ikut dan menunggu di luar rumah sakit. Tidak lama kemudian, Umay merasa tidak yakin. Dia bimbang apakah ikut atau tidak
dalam penelusuran ini. Pada akhirnya, dia pun meminta maaf karena kali ini dia benar-benar tidak bisa membantu. Sekarang hanya ada Keanu dan Ajil. Mereka tidak bisa memaksa semuanya karena video penelusuran rumah sakit ini hanya untuk YouTube channel mereka. Demi para subscribers, mereka masuk dalam rumah sakit dan mulai melewati lorong demi lorong yang amat gelap gulita. Di sana mereka tidak hanya uji nyali, tetapi mereka akan bermain boneka jelangkung. Permainan ini benar-benar dimainkan oleh Keanu dan Ajil. Semua kru film berjarak jauh dari mereka berdua, sehingga saat itu suasana terasa sepi dan mencekam. Saat syuting, Keanu dan Ajil berusaha profesional. Mereka mulai membaca mantra boneka jelangkung. Dan asal kalian tahu, semua mantra-mantra yang diucapkan di dalam film ini adalah mantra asli Slur. Beberapa saat kemudian, mulai muncul keanehan. Beton besi di belakang Ajil jatuh dengan sendirinya. Secara logika, tidak mungkin beton penyangga seberat itu terjatuh tanpa dorongan apapun. Beberapa penampakan pun tertangkap oleh kamera dan mulai menghantui mereka berdua. Mereka tentunya ketakutan. Ajil dan Keanu berlari secepat mungkin. Tak banyak yang mereka harapkan asalkan keluar dari rumah sakit dengan keadaan selamat. Kemudian, seorang perempuan tak dikenal bernama Ute tiba-tiba datang, lalu menyuruh mereka keluar. Ute berusaha menenangkan para arwah yang ada di rumah sakit dengan membacakan mantra khusus. Dia meminta maaf karena mereka sudah mengganggu. Ute ternyata temannya Keanu dan Ajil. Ute pun memarahi Keanu dan Ajil karena bermain jelangkung di rumah sakit ini. Dia menganggap mereka gila dan sangat nekat. Keanu merasa kesal karena Ute tiba-tiba datang, lalu memarahi mereka. Ute menjelaskan, ia datang bukan karena tidak ada alasan. Akhir-akhir ini, dia selalu mendapatkan mimpi jika Keanu dan Ajil dalam keadaan bahaya di wilayah Cirebon. Dan bahaya ini dikarenakan terbukanya sebuah kotak terlarang yang ada di Padepokan Caruban Larang. Setelah itu mereka semua memutuskan pulang kembali ke Padepokan. Sesampainya, Arla menunjukkan foto Suryani dari kotak yang tidak boleh dibuka. Lalu mereka meminta bantuan Ute untuk melacak tentang tarian itu. Dengan mata batinnya, Ute mengatakan bahwa penari yang ada di foto itu menjadi budak pemuas nafsu para tentara Jepang di zaman dulu. Lalu, Ute memegang selendang yang ada di dalam kotak itu. Tiba-tiba saja, tubuh Ute menjadi lemah dan seketika muntah darah. Mereka pun sama-sama mengangkat tubuh Ute lalu memindahkannya ke dalam kamar. Tiba-tiba saja Ute terbangun dalam keadaan kesurupan. Dia hanya terduduk dan menatapi mereka semua dengan tatapan yang menyeramkan. Keesokan harinya, setelah sadar Ute akan pulang saja karena kehadirannya di sini tidak diterima dengan baik, terutama oleh Keanu. Keanu masih sakit hati dengan perlakuan Ute 3 tahun yang lalu yang membuat mereka jadi permusuhan. Tetapi Ute ditahan oleh Arla yang terus memohon agar Ute membantunya dalam melacak tarian Suryani. Ute tidak mau. Dia menyuruh mereka semua pulang saja ke Jakarta. Tetapi Arla tetap kekeh, karena ini adalah tugas akhir kuliahnya. Karena terus dibujuk, akhirnya Ute pun mengobrol dulu secara privat bersama Arla, Jojo, dan juga Maura. Dia berkata sebenarnya ada cara untuk mencari tahu tentang tarian itu, tetapi ini berbahaya. Dan dia pun tidak yakin untuk melakukannya. Arla bertanya apa caranya.
Ute menjelaskan ritual pemanggilan roh Suryani agar mereka bisa menonton tarian yang hilang itu. Singkat cerita, mereka nekat mengambil resiko demi mencari tahu tariannya Suryani. Saat malam hari, di sangkar tari, Ute membaca mantra agar menghadirkan roh Suryani ke tubuhnya Arla. Lalu, tubuh Arla pun mulai menari dengan sendirinya. Ketika itu, Jojo dan Maura memperhatikan dengan baik gerakan Arla, yang ternyata itu adalah tariannya Suryani. Di tengah-tengah ritual itu, tiba-tiba seorang wanita tua datang. Ternyata ia adalah Mbak Nining. Dia menyuruh semuanya untuk berhenti, karena ritual ini sangat berbahaya. Lebih bahaya daripada yang mereka duga. Dan benar saja, tiba-tiba tubuh Maura ditarik dengan sangat kencang ke arah belakang, hingga ia tak sadarkan diri. Maura langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun anehnya, walau keadaan tidak sadar, hasil analisa dokter menunjukkan bahwa Maura dalam keadaan sehat. Kemudian Mbak Nining menyuruh agar menghentikan semua ritualnya, karena ini dapat membahayakan nyawa mereka semua. Ute menjelaskan, mungkin saat ini Maura sedang mengalami mati suri, karena sukma Maura tengah dibawa ke alam lain. Ajil yakin Ute tahu cara menyelamatkan Maura. Dia membujuk, bahkan memaksa Ute untuk memberitahukan caranya kepadanya. Namun Ute bersikeras, tidak mau memberitahu karena resikonya sangat besar. Nyawa mereka jadi taruhannya. Namun akhirnya Ute luluh juga. Ia mengatakan kepada Ajil ada satu cara untuk menyelamatkan Maura. Untuk menyelamatkan nyawa Maura, mereka harus melakukan ritual pati geni. Sebuah ritual yang bisa mengantarkan sukma manusia ke alam lain dengan cara dikubur hidup-hidup. Mereka akhirnya melakukan ritual itu. Mula-mulanya, mereka semua beserta Ute masuk ke dalam sebuah peti yang hanya cukup diisi oleh 6 orang. Lalu, peti itu ditutup dan Pak Jalil akan menimbun tanahnya dari atas. Kebayangkan Sur betapa pengapnya mereka semua di dalam peti yang sempit itu. Ute pun membaca mantra pati geni. Seketika peti bergetar. Ritual ini membawa mereka pergi ke alam lain. Sesampainya di sana, mereka tengah berada di tengah hutan belantara. Mereka terkejut. Tiba-tiba ada 3 orang asing berlari-lari sambil berteriak ada gempa. Mereka berenam yang kebingungan pun mengikuti ketiga orang itu. Kemudian, setelah keadaan tenang, Ute menghampiri ketiga orang itu. Ternyata mereka bertiga adalah orang-orang yang hilang di film Kramat 1. Mereka adalah Poppy, Mickey, dan juga Sada. Selama ini mereka masih tersesat di alam lain, Slur. Ute mengajak mereka bertiga untuk bergabung dengan rombongannya. Ute berjanji akan membawa mereka bertiga keluar dari sini. Tetapi sebelum itu, ia harus mencari temannya dulu yang bernama Maura. Mereka tidak punya banyak waktu. Mereka harus keluar dari alam ini sebelum matahari terbit. Karena jika tidak, maka mereka akan terjebak di sini untuk selama-lamanya dan menjadi penunggu hutan ini. Kemudian, Ute menerawang
untuk mendapat petunjuk arah. Dia pun kembali kesurupan. Dalam posisi kesurupan, Ute menyebut nama Umay. Dia meminta agar Umay mendekatkan telinganya ke sosok pocong yang sedang terbaring di bawah tanah. Pocong itu terletak di sebuah ladang yang tak jauh dari posisi mereka. Dengan perasaan takut, Umay terpaksa mendekatkan telinganya ke dekat mulut pocong itu. Kali ini, biarkan yang mati berbicara kepada yang hidup. Umay mendapatkan bisikan untuk menguburkan yang sudah meninggal. Tiba-tiba muncul seekor kucing yang saat itu ditabrak oleh mobil mereka. Ute yang udah sadar menyuruh Umay untuk menguburkan kucing itu. Setelah itu, banyak petunjuk-petunjuk menyeramkan bagi mereka semua untuk bertemu dengan Maura. Asal kalian tahu, sebelum mereka menemukan Maura, mereka pun harus menghadap kepada Suryani dulu. Apakah mereka semua berhasil membawa Maura pulang? Apakah mereka akan bisa keluar dari alam lain sebelum matahari terbit?